Tetapi untuk sholat gerhana walaupun ini hukumnya sunat, jadi urutannya tuh kayak inilah kita dalam beribadah nih, yang wajib dahulu hanya yang sunat. Misalnya ini kan bulan Rabiul Akhir. Di rumah ibu, rumah pian bu? Di rumah pian? Ini. Rumah pian loh, rumah pian. Ibu Aida kah pian? Ibu siapa? Ibu Yudit. Ibu Yudit. Rumah pian loh nih? Misalnya Ibu Yudit kan di kamar bersimpanan emas apa nih 500 gram. Misalnya 500 gram. Nah, kan dalam setahun wajib zakat 2,5%. Misalnya mulai bersimpanan isuk nukar sidin di pasar 500 gram. Berarti terhitung itu kepemilikannya bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Kan Rabiul Akhir. Berarti Rabiul Akhir tahun 1445 wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Apabila kada berubah, maksudnya di atas 85 gram katanya. Soalnya 500 jauh di atas 50 gram. 2,5%. Isinya tahun kena nih, anggap setahun sudah. Sampai waktu mengeluarkan zakat, nah itu. Lalu anak jual bersedekah, anak menyumbang jagasan masjid. Zakat belum. Nah, zakat dulu keluarkan. Karena soalnya kan emas itu kita nih emas, nah di Jakarta kan kaulah kawai belinya emasnya bebuting, ada gelang, ada apa macam-macam. Tapi bilanya emas batangan atau apa kan ngambil 2,5%-nya tuh harus jadi duit tuh dulu. Nah jadi kebetulan misalnya ada duit ini itu dihitung 2,5%-nya zakatnya dulu atau hanya infaknya itu loh. Subuh lawan tahajud, kan kita banyak mendengar sembahyang tahajud ini fadilahnya luar biasa dan dapatkan rahmat, doa dikabulkan. Cuma sahabat-sahabat sholat tahajud tidak bisa mengimbangi fadilah sembahyang subuh. Jadi misalnya ada orang yang hanya sadarnya hanya hijrah sembahyang tahajud kah berdulu sembahyang subuh dulu yang diutamakan. Hanya ini belajar sembahyang tahajud, jangan belajar sembahyang tahajud dulu hanya subuh. Kalau pindah sembahyang tahajud sungsungan 2:30 bangun dah. Oh semangat banyak tahajud. Sekalinya teguring. Kayak itu. Idealnya tahajud bangun, subuh bangun. Cuma kan ketika memilih salah satu, pilih yang wajib. Itu aja kayak ibarat orang menangkap iwak ini. Kalau tahu ditangkap haruan dilapas. Nah, itu yang wajib dahulu, hanya yang sunat. Nah, sholat sama, pokoknya sholat paling afdol itu adalah sholat wajib. Yang sunat itu nomor 2. Jadi misalnya ada orang di dunia ini sembahyang wajib aja, sunat kada digonya sama sekali, itu sudah melakukan standar minimal seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah. Tetapi untuk sholat gerhana ini Nabi memperlakukannya berbeda. Di antara semua sholat wajib, Nabi biasa aja ayatnya. Nah, yang panjang itu Nabi sembahyang apa? Bila sembahyang tahajud di rumah, itu aja Nabi lawas. Bilanya di tengah umum, standarnya biasa aja. Makanya Hudzaifah itu pernah bercerita waktu 4 malam wadah Nabi, 4 tahajud. Allahu Akbar Nabi. Surah Baqarah. Tuntung Al-Baqarah amanar rasulu bima, kan itu kan ayat terakhir. Ini sambung lagi Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim Al-Imran. Tuntung Al-Imran sambung pulang An-Nisa. Tuntung An-Nisa sambung pulang Al-Maidah. Terus benar Hudzaifah pas malam. Bilanya malam itu Nabi dasar lawas benar. Makanya di dalam hadis itu hadis riwayat Mughirah bin Syu'bah, Al-Mughirah bin Syu'bah ujar Mughirah tuh hatta tawarramat qadamah, sampai sidin tuh bangkak karena sembahyang lawas benar. Itu tahajud Nabi di rumah aja kada lawan orang gitu. Lawas Nabi. Di Burdah itu kan Imam Busiri ada juga madahkan. Ujar Imam Busiri, "Zalamtu sunnata man ahya dzalama ila an ishtaqat qadamahu durra min warami." Saya zalim terhadap orang yang ahya dzalama ila menghidupkan malam. An ishtaqat qadamah merasakan sakit di kakinya. Min al-waram karena bengkak saking lawasnya Nabi itu sembahyang. Tetapi
untuk sembahyang gerhana ini Nabi memiliki standar yang berbeda. Kenapa? Sembahyang gerhana Nabi ini lawas benar. Kalau sembahyang wajib Nabi jadi imam biasa aja. Tapi bilanya sembahyang sunat di rumah lawas. Karena di rumah terbatas. Yang berjamaah banyak orangnya dan Nabi lawas itu sembahyang gerhana aja. Lawas benar Nabi. Waktunya berapa menit? Mulai gerhana sampai tuntung gerhana. Jadi sembahyang gerhana ini ada 3 tipe. Ada 3 tipe. Nabi karena silahkan memilih. Tipe pertama, sembahyang sunat 2 rakaat aja, kayak biasa. Kayak biasa sembahyang sunat 2 rakaat. Biasa aja. Tipe yang kedua, tadi yang pertama lah. Tipe yang kedua, ini yang paling banyak di wadah kita. Tipe yang kedua adalah sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Punpin sudah pernah sembahyang gerhana lah? Nah, sembahyang 2 rakaat, kalian contohkan banding. Sembahyang 2 rakaat. 2 rakaat kayak biasa, tapi rukunya 2 kali. Serakaat itu rukunya 2 kali. Tapi ayatnya handap. Nah, yang nomor 3 ini paling jos, yang ini sama kayak Nabi. Ini yang apa ngarannya nih? Sama 2 rakaat juga. Satu rakaat itu 2 kali ruku, tapi ayatnya panjang-panjang. Dalam sekali berdiri itu sampai 100 ayat. Sekali berdiri itu sampai 100 ayat. Itu lawas benar. Itu sembahyangnya. Nah, bilanya berjamaah pakai khutbah, bilanya sorangan kadosa berkhutbahan. Ini sembahyang gerhana ini sama kayak sembahyang Idul Fitri atau Idul Adha. Bilanya sorangan aja, sembahyangnya aja, tapi bilanya berjamaah ada khutbahnya. Karena ini gerhana bulan, maka dilakukan pada malam hari. Insyaallah imbah maghrib. Nah, sembahyang gerhana ini ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan tentang gerhana. Inna syamsa wal qamara la yankasifan limauti ahadin wala lihayati. Sesungguhnya asyams matahari wal qamar dan bulan ini tidak akan terjadi gerhana karena apa? Limauti ahadin, karena kematian seseorang, wala lihayati, bukan juga karena kehidupan seseorang. Tapi bilanya melihat gerhana apa? Fasallu, ujar Nabi, sembahyanglah wad'ullah. Bila melihat gerhana, Nabi menyuruh sembahyang dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak itu. Karena kayaknya hari kiamat itu model kayak gerhana, maksudnya kayak ada hancur macam-macam. Itu. Jadi gerhana tuh. Jadi misalnya terjadi gerhana tuh ada yang meneropong melihat gerhana, ada sembahyang. Sunnahnya tuh sembahyang dan berdoa. Amun batu untuk sembahyang gerhana bang mau moto, nih itu terserah aja lagi. Yang penting sembahyang dulu kan. Karena di wadah kita itu ada selawas yang standar Nabi gitu nah wadah kita. Karena tuh benar bisa 2 rakaat itu bisa sampai sejam lebih. Karena ayatnya tadi sekali berdiri 100. Nah, contohkan lah. Kan kita rakaat sembahyang biasa tuh kan ini loh. Allahu Akbar, ini sembahyang biasa. Membaca Al-Fatihah, waladhdallin amin, lalu baca surah. Qul huwallahu lam yakul lahu kufuwan ahad, rukuk. Sami Allah liman hamidah, Allahu Akbar. Nah itu yang sembahyang biasa, sembahyang biasa. Nah kalau nya gerhana misalnya walam yakul lahu kufuwan ahad, Allahu Akbar, rukuk. Sami Allah liman hamidah. Apa yang ulang? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin amin. Baca ayat ulang. Misalnya qul a'udzu birabbil nas. Minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Nah, itu serakaat. Itu serakaat. Rakaat kedua nah itu ulang. Nah, itu. Makanya memang nyamannya tuh berjamaah. Pertama, pahalanya terbanyak. Memang pahalanya terbanyak. Atau lalu yang kedua, pahalanya terbanyak, ada khutbahnya, ada yang didengar itu. Nah itu. Lawan yang ketiga, bilanya asa bingung caranya kan ada yang diumpate. Kada mungkin kan selanggaran sama syaitan kada bisa. Kayak itu. Cuma bilanya kada kawa bang tulak sembahyang di rumah.
Sembahyang di rumah nah itu aja. Caranya kayak itu aja. Ayatnya panjang kalih bener. Ayat handap aja. Ayat nang handap tuh nala handap. Wal asre inna tanakal kausar. Idza jana nasrullah lan qulullah. Nah, penting dah. Nah, ada. Tuh handap bener dah. Kenapa gerang? Karena Nabi menyuruh fasal lu ujar Nabi bilanya melihat apa nih gerhana sembahyanglah wad Allah dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak ada hafal Bang nyamannya mencari doa sembahyang gerhana nyamannya mencari weh ini. Mana kah? Nah, jadi yang kisah hadis tadi ulanglah lun buleke. Inna syamsa wal qamar la yankasifan li mauti ahadin wala li hayati. Kejadiannya tuh kayak ini, kan Nabi madahkan ya Nabi gerhana ini tidak mungkin atau tidak akan terjadi karena sebab ada meninggal seseorang atau hidup seseorang. Jadi kasusnya kayak ini, Nabi ini kan memiliki anak ada 7 hikong. Nabi bisa anak 7 hikong. 3 laki-laki, 4 perempuan. Nah 7. Nah, di antara 7 ini 6 yang dari Siti Khadijah radhiyallahu anha. 6 dari Siti Khadijah. Lalu istri Nabi yang lain itu kededa beanakan dari Nabi. Kecuali seikong yang dari Mesir. Ngarannya Mariatul Qibtiyah. Nah, ini yang melahirkan anak Nabi, ngarannya Ibrahim. Lagian. Ibrahim ini meninggal umur 6 bulan. Waktu Ibrahim ini meninggal, kebetulan gerhana. Nah, jadi kepercayaan masyarakat Arab waktu itu bilanya ada meninggal tuh gerhana gitu nah. Atau gerhana itu karena ada meninggal seseorang. Nah, itu dikaitkan. Fenomena alam itu dikaitkan dengan kematian seseorang. Waktu itu gerhana. Nah, waktu itu gerhana. Jadi ujar Nabi, gerhana ini kan ada hubungannya lawan meninggalnya anak sidin yang jelas Ibrahim. Karena ini memang adalah tanda-tanda dari Allah Subhanahu wa taala. Ada kaitannya ujar Nabi yang gerhana tadi. Yang jelas apa kita gerhana? Yang jelas kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sunnah sembahyang nih itu aja sunnahnya. Itu sunnahnya. Kada ada yang lain macam-macam katanya. Kada ada begandang nyiro, kalau pina apa, kada apa-apa. Apalagi ini enak gerhana bulan, beda lawan gerhana matahari kan. Mungkin gerhana matahari kita melihat bisa apa kayak itu. Nah, kalau gerhana bulan ini kenapa Pak? Ada apa? Ini fenomena biasa aja, cahaya bulan tertutup. Cahaya bulan tertutup oleh apa ngarannya nih? Bumi, tertutup oleh bumi. Jadi kada ada cahayanya. Ini ngarannya gerhana itu. Kalau dahulu itu memang kurang familiar kita atau jarang di masjid-masjid tuh sembahyang atau. Wah, ini kayaknya sudah lumayan banyak bilanya kada ada Pak. Mencari barak sini kada ada sembayangannya kayak apa? Sembahyang di rumah dah itu aja. Berkhutbah lah, kada usah berkhutbahan berarti. Asal sembahyang aja kayak sembahyang Mbak dia maghrib. Nah, itu. Rukunya paling 2 kali. Nah, ini niatnya apa? Oh, niatnya usolli sunatan. Kainun kirim di grup aja lah kalau pinang kali mencatat. Usolli sunnata khusufal qamar. Atau usolli sunnatal khusuf, itu aja. Usolli sunnatal khusuf. Misalnya makmuman lillahi ta'ala. Bilanya ada Bang, sorangan aja usolli sunnatal khusuf lillahi ta'ala. Nah, itu aja. Saja aku sembahyang sunat gerhana dalam arti Allah Akbar, dalam arti saja aku sembahyang sunat gerhana bulan misalnya, atau saja aku sembahyang sunat gerhana dadai Allah Akbar imaman. Itu gerhana bulan tadi. Nah, lalu kenapa jadi kita harus sembahyang ini? Karena kejadian alam ini sangat berkaitan erat dengan tanda-tanda kiamat. Jadi beberapa tanda kiamat itu hubungannya dengan tanda-tanda alam. Tadi di awal sebutkan matahari terbit dari barat. Sebenarnya itu hanya salah satu. Sebelumnya ada lagi. Sebelumnya macam-macam yang tanda alam lah. Ini macam-macam. Tanda-tanda kiamat ini ada yang jenisnya fenomena terjadi di manusia. Ada yang terjadi alam atau ada yang selain itu. Nah, yang alam ini matahari tadi. Lalu selain itu
kaina dan kaina bang, ini sedang terjadi audul Arab murujan wa anhara. Tanah Arab ini kembali hijau. Salah satu tanda kiamat adalah tanah Arab kembali hijau. Jadi Arab itu kan dikenal padang pasir, panas kan. Nah, dahulu waktu pertama bumi diciptakan, Arab tuh hijau, lalu jadi padang pasir. Bilanya par kiamat mulai hijau belum. Pian searching jadi Google, wah ini tanah Arab tuh mulai hijau ulang. Dan itu adalah salah satu tanda kiamat kecil, kembali hijau. Penghijauan di mana-mana sudah tuh. Itu dasar tanda alam. Nah, ada hijau tuh ya udah kita banyak pohon ditambang ada hijau lagi. Di sana kembali hijau. Itu dasar salah satu tanda kiamat, itu tanda alam. Yang tanda kiamat tapi jenisnya yang tanda alam gitu. Nah, ada juga selain itu kasratuz zalazil, banyak terjadi gempa. Kita banyak lo gempa lah amun melihat berita. Apalagi amun pian bisi Twitter atau ada aja berita tentang gempa yang 3 skala Richter, 4, 5 di mana-mana tuh. Ada yang beritanya masuk TV, ada yang kada. Tapi banyak gempa, kasratuz zalazil, banyak terjadi gempa. Itu. Nah, termasuk apa kayaknya? Termasuk tanda-tanda kiamat, tapi ini bukan tanda-tanda alam. Ini yang benda lain, yang lain, yaitu lahirnya Nabi Muhammad. Itu sudah tanda akhir zaman. Nabi Muhammad meninggal, nah itu ya juga, itu sudah kejadian. Konstantinopel ditaklukkan, sudah juga. Baik itu pulang apa ngarannya, terjadi perang Jamal, sudah juga. Yang sedang terjadi ya tadi tanah Arab kembali hijau. Berarti apa? Kita menghadangi tanda-tanda berikutnya lagi. Jadi tanda-tanda kiamat kecil itu sudah habis, hanyar kiamat besarnya. Kiamat besar ini ada banyak tanda-tandanya. Cuma bilanya itu sudah mencongol sebuteng, kada lawas mencongolan loh. Itu berarti saat genting sudah. Dajjal itu sebelum keluar, nya pengikutnya dulu mencongolan. Bahasanya itu dujail, kayak Dajjal KW kayak itu. Dajjal itu ahli pewaluhan nomor 1, Raja Karamput. Nah, kayaknya sebelum Dajjal ada itu ahli Karamput yang anak buahnya mencongolan dulu. Jadi kan langsung Dajjal ada, tapi yang anak-anak buahnya dulu gitu. Jadi tanda-tanda kiamat halus tuh habis dulu, hanyar tanda kiamat itu ganal. Apabila jar itu wallahu alam, kada ada yang tahu. Karena kan dari Nabi meninggal sampai yang ditaklukkan Konstantinopel, sampai yang tanah Arab kembali hijau, itu kan jaraknya jauh. Kita menemui yang dasar di hadapan mata kelihatan, ya tanah Arab kembali hijau. Dasar hadis Nabi itu nah kelihatan, terbukti. Nah, tinggal menghadangi yang berikutnya. Gerhana ini merupakan salah satu momen untuk mengingat bahwasanya dunia ini akan berakhir. Pabilanya itu kada tahu. Jadi kalaunya dalam kitab itu pembahasan kiamat itu biasanya terbagi 2. Kiamat yang dirasakan semua orang, kada kiamat yang untuk dunia, kiamat yang dirasakan oleh semua orang. Kiamat dirasakan oleh semua orang itu adalah meninggal. Itu kiamat juga istilahnya. Kalaunya matahari terbit di barat, tobat kada diterima lagi. Kalau yang masing-masing orang ini adalah malam yughir, selama roh belum sampai nih kerongkongan, ini masih diterima taubat. Jadi sudah sampai sini kayak Firaun tuh, nah ini pas sampai sini hanya anak bertobat, bos lamas, ada terima lagi sudah. Bilanya habis dah tanda-tanda kiamat kecil, hanya tanda kiamat besar. Tanda kiamat besar apa-apa tuh sedikitnya ada banyak. Keluar Imam Mahdi. Nah, keluar Imam Mahdi ini kalau kita baca sejarah banyak nama aku Imam Mahdi. Salah satu yang terbesar itu adalah waktu amun pian dibaca sejarah, buku sejarah Google nyamanya di Mekah. Kejadiannya tahun 1979. Kejadiannya di Masjidil Haram. Amun hijriyahnya 1400. Enggak ada salah. Ngaran Imam Mahdinya yang mengaku tadi Juhaiman.
Jadi Juhaiman ini kelompok ekstremis di Arab Saudi, mengakui Imam Mahdi dan menguasai Masjidil Haram. Menguasai Masjidil Haram. Waktu Sidin menguasai Masjidil Haram, jamaah-jamaah banyak yang ditembaki matian. Lalu apa? Lalu beberapa waktu kemudian Hanyar bisa dilumpuhkan dan Juhaimannya dihukum. Nah, ini mengakui Imam Mahdi. Lalu di lain-lain banyak juga. Di wadah kita di Indonesia ada juga mengakui Imam Mahdi. Karena apa? Imam Mahdi ini bujuran karena ada min dzurriyyati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Imam Mahdi ini adalah seseorang keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngarannya Muhammad, ngaran Abah Sidin Abdullah, kayak itu juga sama Imam Mahdi. Cuma kayaknya siapa toh? Apabila kada tahu juga. Cuma kayaknya ada. Jadi Imam Mahdi itu ada. Nah, Imam Mahdi itu ada, hanya Dajjalnya mencongol. Dajjal ini masih hidup lah. Sudah hidup. Dajjal sudah ada. Jadi pernah ada sahabat Nabi ngarannya Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini agamanya asalnya Nasrani. Waktu Sidin Nasrani itu, pokoknya waktu Sidin belum bertemu Nabi, Sidin ini pernah berkapal. Ini hadisnya sahih di Raya Bukhari Muslim. Waktu Sidin berkapal, sekalinya kapalnya terdampar di suatu pulau. Lalu di pulau tadi tetamu lawan Dajjal. Dajjalnya lagi diikat di rantai. Berkomunikasi bepandiran. Dajjal tuh kayak manusia juga, awaknya ganal gitu. Bepandiran biasa kan kada tahu, Tamim Ad-Dari kan tahu Dajjal. Nomor HP pin berapa kada pang nokon itu. Ujar Dajjalnya kan Danau Tobariyah. Tobariyah itu Tobaristan. Danau Tiberias. Itu daerah Yordania. Jadi Dajjal, Danau Tiberias tuh banyak sedikit, banyak. Nah, kayaknya akhir zaman tuh sedikit. Baca jawaban Google. Danau Tiberias tuh bedikit dah banyunya. Banyunya tuh bedikit dah. Karena bergerang, karena dipakai orang. Kada dipakai orang itu tuh bagian skenario dari tanda-tanda kiamat. Kan kada mungkin banyu langsung habis aja ada. Itu kan salah satu cara rasionalnya katanya. Itu. Dajjalnya enak itu berkurang. Nah, sudah kejadian tadi kan Tamim dari masuk Islam tetamu Nabi lalu berkisahan ujar Nabi nih tupang Dajjal kayaknya keluar. Ini belum waktunya lagi, dasar belum waktunya. Apabila waktunya kita ada tahu. Cuma yang jelas Dajjal ini ketika keluar itu 40 hari aja. Tapi 40 harinya ini kada sama. 40 hari yang pertama itu kayak 40 tahun. Kayak setahun. Sehari pertama itu kayak setahunan, sehari kedua kayak sebulan, berikutnya kayak seminggu, berkurang. Waktu Dajjal Dajjal ini bisa berkelana ke seluruh dunia yang tidak bisa dimasuki Mekah dan Madinah. Itu aja dua tuh aja. Nah, pengikutnya ada banyak tuh. Banyak. Jadi waktu itu pilihan dua aja, 4 pengikut Dajjal atau kada. Kada mungkin kami ini masalah keimanan. Pengen harus ngalih lah di Banjar nih misalnya ada buncung mana orang pertama sembahyang, ada aja tuh yang percaya. Udah kita nih, ada nama ngaku nabi, ada aja tuh pengikutnya. Kan mungkin kayak inilah hari ini tuh mustahil mau Dajjal tahu bener karamputnya jar. Kada kayak itu masalahnya ada kayak itu. Kita di Indonesia nih aja misalnya ada berita nabi palsu, pengikutnya ada masalahnya. Banyak pulang. Kalau suka ngalih zaman Sayyidina Abu Bakar, zaman Nabi hidup, ada mengaku Nabi palsu yang Musailamah. Nabi masih hidup. Malaikat Jibril masih belum bulik nih. Ada aja mengaku Nabi palsu, apalagi kita ini. Apalagi kayaknya pas Dajjal mencongol tuh saking bisa memfitnah. Makanya kan kita tahiyat akhir itu berdoa apa? Allahumma inna a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Karena nabi-nabi terdahulu itu memang dipasani supaya terhindar dari Al-Masih Ad-Dajjal. Dan yang tetamu siapa? Umat Nabi Muhammad SAW. Pilihannya ini aja belanja Dajjal keluar. Satu bersembunyi. Misalnya ada berita seputar berita dunia dalam berita telah keluar Dajjal di
muka komplek Anugerah oleh. Kada tahu kada di sini ada di sana. Ada di daerah jauh kada di Indonesia ada. Di daerah Syam kada tahu nah. Pokoknya di sana, daerah sana lain dari sini ada. Keluar, nah itu kita pokoknya berjauh-jauh aja bersembunyi di gunung kah di mana kah. Jangan sampai tetamu karena fitnah Dajjal tuh luar biasa. Fitnahnya tuh luar biasa. Fitnah ini maknanya macam-macam. Kalau dalam hal ini fitnah Dajjal ini mempengaruhi orang sehingga percaya dengan Dajjal, kada percaya lagi dengan Allah Ta'ala. Salah satu kemampuan Dajjal itu adalah bisa menghidupkan orang mati. Kita maya hayal aja lah, maya hayal. Ulun mama masih hidup, abah sudah meninggal. Kai masih hidup, nini meninggal dah itu. Kai masih hidup, seikongnya meninggal. Nini keduanya sudah meninggal gitu. Pian masing-masing macam-macam dah. Dajjal itu bisa, ini kubur kuitan kita kayak kita kah? Amun di hadis tuh abah bang. Ini kubur abah hikam kah? Ya aja. Tunjuk Dajjal keluar. Dasar abah keluar. Dasar keluar hidup. Lalu keluarlah. Nak umpat ija sidin yang bujur. Percaya. Padahal itu dasar lain kuitan kita lain. Diserupakan ya. Cuma pian lah bayangkan misalnya kuitan os kada betamu, tatamu. Dasar di Japa itu tangan dasar manusia kayak itu. Maka suaranya mirip pulang dasar. Pian ingatlah bahari membasulun beher aja. Ingat waktu anu aja maka kayak pas bener pulang baca cocok-cocokan lo. Ngalih lo. Memang hari ini kita kawal pas mau menang terharu kayak itu nah bisa kada ingat lagi. Itu fitnah Dajjal itu. Sudah lo Imam Mahdi Dajjal mencongol. Nah, karena Dajjal itu sampai ke Mekah Madinah kada kawa karena dijagai malaikat Imam Mahdi di situ. Imba itu Dajjal ini berjalan ke lain. Imam Mahdi ini dengan pasukan berangkat ke Damaskus. Kita tahu kalau Syria ini masih daerah konflik, yalah. Jadi Syam, bahar itu ngarannya Syam. Syam itu ini 4 negara. Palestina, Yordania, Lebanon dan Syria. Waktu semalam musim semi Arab Spring yang searapan revolusi. Ingatlah biarlah tahun 2011 ingatlah. Ingat ya kan jadi. Masih ingatlah ada berita yang waktu di Arab rame revolusi di Tunisia, di Mesir. Beritanya sangat dikit lagi nah. Jadi di Syam itu di Syria itu masih konflik, kada konflik sekomplek Palestina bang itu nah. Cuma yang kayak itu tuh nah sampai kayaknya kiamat. Bilanya bujur konfliknya itu nah. Itu bisa sampai kiamat kayak itu aja. Maksud kiamat itu sampai yang Dajjal turun. Karena Imam Mahdi itu berjalan sampai ke Damaskus, di daerah timur Damaskus. Tuh ada di Damaskus tuh ada menara Masjid Putih. Manarah Bayda, menara Masjid Putih. Jadi kena hendak sembahyang asar. Nah kayak kita nih sore-sore kamat asar nih. Allah berhendak pokoknya hendak sembayangan dah. Imam Mahdi hendak jadi sudah imam dah siap nih mampar saf dah. Turun Nabi Isa. Asar tuh. Kayak apa orang aja waktu itu pinandu Nabi Isa, maulah kada pinandu berataan. Karena orang-orang waktu itu sudah dipadahi oleh abahnya, gurunya tuh. Karena Nabi Isa turun. Kayak ulun kan ini mau madahi udah pian. Karena ada orang lain mau madahi juga terus. Sampai orang itu pinandu aja Nabi Isa kada mungkin kada pinandu. Nabi Isa turun jadi imam sih dan nah imam itu langsung memerangi Dajjal. Imam memerangi Dajjal, Dajjalnya kalah, dunia aman seduniaan. Imam itu tuh keluar Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj itu sudah ada. Cuma kan dikurung Zulkarnain. Di mana jar? Kemungkinan di Asia Tengah. Nya kayak gunung, di sini kayak itu nah ada besi. Siapa tuh ngelasnya kada tahu bang. Cuma yang mengurung tuh Zulkarnain di surah Al-Kahfi ada. Yes, lalu di akhir surah Al-Kahfi itu ada kisah Zulkarnain mengurung Ya'juj Ma'juj. Karena memang keluarnya belum keluar, bukan kada kawa aja, cuma memang belum waktunya lagi. Dajjal tuh bang, iya juga dasar belum waktunya. Karena pada Dajjal kamu sudah bebas nah keluarnya. Ya'juj Ma'juj keluar keluar setelah. Ada banyak ya. Kan pasukan Nabi Isa tuh Islam beratan ya. Masih kaulah kami ya sini tiap Sabtu sore kau aja. Oh jangan.
Ya kayak biasa aja, cuma maksudnya ada kabar dajjal jangan didatangi. Kan didatangi kayak itu nah. Kan usah didatangi, bersembunyi aja. Ini sampai ke banjir dah, Jor. Nah, bersembunyi aja jangan dicari kayak itu. Cuma kan kita ada tahu waktu itu kayak apa. Ada reporternya kok masuk di Facebook kok dojolnya. Kada tahu bang lah kayak itu kayak apanya. Karena kayaknya tuh ada juga ada apa ngarannya nih, ada yang mengatakan akhir zaman tuh kayaknya listrik mati seduniaan. Kada ada lagi alat elektronik nih kayak tuh. Nah imbah Yajuj Majuj sudah habis, karena Yajuj Majuj mati gitu karena ada parasit, kena parasit. Nah lalu imbahnya tuh ada dabah tuh binatang nya terbit matahari dari barat dulu kata. Bah tuh ada binatang ini memponis binatangnya kemungkinan seikong aja ini bakal keliling seduniaan. Ikam Islam nah kayak itu ini memponis dabah sambatnya kam Islam kaper nah kayak itu lima sudah tuntung kayak itu kada lawas hanya ada reh thayyibah. Reh itu angin lembut mencabut roh umat Islam seduniaan. Matian sedunian nang beiman Allah Ta'ala walaupun inya beimannya setipis bawang, walaupun bisa inya Islam beiman KTP aja nya percaya Allah Ta'ala, percaya Nabi Muhammad tapi kada pernah sembahyang sama sekali, kada pernah turun yasinan sore Sabtu kada lain maksudnya kada sembahyang, kada puasa. Nah itu dicabut juga rohnya, sehingga makanya bilanya pian ada pernah mendengar ada masanya di dunia ini kada disambat lagi ngaran Allah Ta'ala. Itu pas apa? Yang orang Islam, orang beriman dicabut seberataan sudah ruhnya. Waktu itu masjid kosong, masjid langgar, jangankan langgar sini, masjid Hasanuddin Majidi kosong, Sabilal kayaknya kosong dasar nang beriman kada lagi. Amun Covid tuh masih ada kaumnya kau jajan Covid semalam. Masih ada orang ini pas sudah yang dicabut itu kosong seberatan ngaran Allah jangan kada lagi karena sisanya yang hidup itu yang buntut-buntut aja lagi dah. Nang kada beriman, kafir, nah itu aja lagi. Makanya ujar Nabi yang dasar benar kiamat Ka'bah tuh diruntuh, dihancur dan kada menang ate. Ini sorangan ya, kan Masjidil Haram tuh kosong kena. Wah, nyaman bener umrah kosong, nyaman apa kan meninggalan dah. Kosong. Jar Nabi kayaknya datang sorangan menghancuri Ka'bah, batu-batanya tuh dipaculinya. Nah, kadeda lagi terdengar Allah azan kadeda karena orang sudah meninggalkan berataan. Ini salah satu tandanya. Nah, gerhana ini ujar Nabi jadi disuruh berdoa lawan sembahyang kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mengingat bahwasanya di dunia ini akan ada fenomena-fenomena alam yang itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala gitu. Mengingatkan kita bahwasanya Allah Ta'ala itu maha kuasa, kita ini tidak berdaya, kita tidak bisa mengendalikan alam ini kata kawa. Hanya Allah yang bisa mengatur dunia, termasuk Allah Ta'ala bisa mengatur waktu semuanya. Nih kita sore kayaknya jam 6:04 maghrib tuh Allah Ta'ala sudah mengatur. Kada mungkin kayak maghrib langsung jam malam, kada mungkin gitu. Itu sudah Allah atur seberataan. Nah, itu yang tanda-tanda kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mudah-mudahan kayaknya di malam Rabu kita seberataan kawa sembahyang gerhana. Terserah pinja kawa di mana. Kamu kawa di masjid, kawa di langgar, kawa di rumah aja juga gitu. Yang penting sembahyang gerhananya mulai imbah maghrib. Jangan imbah asar pian lah. Belum lagi. Nya gerhana bulan nih, lain gerhana matahari itu. Dan ini hukumnya sunat yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki keistimewaan, yaitu keistimewaan mengerjakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa dimudahkan untuk bisa menjalankan sholat gerhana dan aktivitas lainnya. Itu dari ulun selamat tadi boleh. Ya. Al-Fatihah.